Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lenawati, mahasiswa PPG Paibit 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fata Palembang. Saya bertugas di SDN 135 Palembang. Saya akan membuat video UKIN dengan materi persaudaraan dalam Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Give a greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to. Berdoa dimulai. Wow.
kiamat? Angkat tangan. Yang berani. Hari kiamat ada 2. Apa saja? Kubro, ya, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, jika kemarin itu kita belajar tentang hari akhir, untuk hari ini kita akan belajar itu tentang persaudaraan dalam Islam. Ananda Asafa dibaca? Coba. Yang lain tolong didengar ya. Apakah kalian tahu bahwa di negara kita ada beberapa agama yang diakui oleh pemerintah? Coba kalian sebutkan agama-agama tersebut. Apakah di sekitar tempat tinggal kalian terdapat orang yang berbeda agama? Menurut kalian, apakah kita bisa tetap hidup rukun dan damai dengan perbedaan tersebut? Tentunya sangat indah ya, jika kita bisa hidup rukun dan damai. Islam hadir sebagai rahmat untuk seluruh alam, tidak terkecuali bagi mereka yang tidak memeluk agama Islam non-Muslim. Islam membawa kedamaian bagi seluruh umat beragama. Umat manusia memiliki teladan mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperlihatkan hubungannya dengan pemeluk agama selain Islam. Ini menjadi teladan bagi kita untuk berteman tanpa membedakan agama. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita pelajari materi berikut. A. Persaudaraan dalam Islam. Tahukah kalian bahwa negara kita kaya akan aneka ragam budaya, agama, dan adat istiadat? Apakah perbedaan tersebut menjadikan kita saling berperang? Tidak kan? Apakah yang mempersatukan kita dengan berbagai perbedaan tersebut? Indonesia terdiri dari beragam agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman tersebut tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah, namun menjadikannya bersatu. Persatuan itu tercipta karena adanya sikap saling menerima, menghargai, menghormati, dan saling membutuhkan. Bangsa Indonesia hidup rukun dan harmonis karena rasa persaudaraan yang kuat sebagai satu bangsa. Persaudaraan inilah yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Mari kita pelajari lebih dalam tentang persaudaraan ukhuwah dalam pandangan Islam. Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Ukhuwah terbagi atas 3 macam, yaitu kuat sebagai satu bangsa. Persaudaraan inilah yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Mari kita pelajari lebih dalam tentang persaudaraan ukhuwah dalam pandangan Islam. Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Ukhuwah terbagi atas 3 macam, yaitu 1. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama beragam Islam. Dimanapun berada, seseorang akan merasa bersaudara ketika sama-sama memeluk agama Islam. Tidak peduli dari suku, bangsa, atau dari benua apa, Islam menjadikannya bersaudara. 2. Ukhuwah wataniyah. Watan artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, atau kampung halaman. Ukhuwah wataniyah merupakan persaudaraan didasarkan satu bangsa. Seperti halnya kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda, tetapi kita tetap bersaudara, yaitu saudara sebangsa Indonesia. 3. Ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah, tidak melihat seseorang karena agamanya, sukunya, bangsanya, dan golongannya, tetapi sebagai umat manusia. Suatu bangsa dengan keanekaragaman suku, agama, dan budaya seperti Indonesia, maka ukhuwah wataniyah bisa menjadi jalan pemersatu. Ukhuwah wataniyah menciptakan persaudaraan sesama warga yang tinggal di wilayah yang sama walaupun tidak seagama ataupun tidak sesuku. Oke, selesai? Sudah. Selesai, terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang persaudaraan dalam Islam? Sudah menyimak? Jelas tidak apa yang dibacakan oleh teman kalian? Jelas. Nah, kalau sudah jelas, Ibu akan memberi tugas kelompok. Jadi tugasnya itu Ibu akan memberikan setiap kelompok itu mempunyai
perbedaan pertanyaan. Ya, perbedaan pertanyaan. Setelah selesai akan dipresentasikan setiap kelompok masing-masing. Maksud Ibu paham? Paham ya? Nah, ini ada LKPD, lembar kerja kalian ya. Tolong dipilih, satu kelompok harus ada yang namanya ketua. Ya, pilih satu ketua, yang lainnya anggota. Silahkan tulis namanya. Yuk. Di lembaran itu juga sudah ada pertanyaan ya. Jadi kalau sudah nulis nama ketua dan nama kelompoknya, itu boleh dijawab. Jawab di kertas itu, ya. Yuk. Oke? Sudah ya, waktunya sudah habis. Tolong stop. Ya. Untuk kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Hanya ketua ya, yang anggota duduk saja. Yuk, ketua silakan maju. Yang lain tolong didengarkan ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Dengan pertanyaan, tuliskan dan jelaskan 3 macam persaudaraan dalam Islam. Jawaban: 1. Ukhuwah Islamiyah, artinya persaudaraan karena sesama-sama beragama Islam. 2. Ukhuwah Wataniyah, artinya persaudaraan didasarkan satu bangsa. 3. Ukhuwah Insaniyah, artinya persaudaraan karena sesama ciptaan Allah. Kepada kelompok lain, ada yang ingin dipertanyakan, boleh? Ayo, siapa yang ingin bertanya tentang apa 3 macam persaudaraan dalam Islam? Tadi ada 3 jawabannya. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, watoniyah. Yang ketiga, insaniyah. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Jelas? Jelas semuanya? Oke, kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Ada yang ingin ditambahkan kepada dari kelompok 1? Tidak ada? Oke, silakan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ibu Ketua silakan duduk. Oke, semuanya ada yang ingin ditanyakan dengan materi kita hari ini yang sudah kita pelajari? Apakah jelas? Oke, terima kasih. Walaupun jelas, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita ya. Yang pertama, persaudaraan dalam Islam itu ada 3. Yang pertama, persaudaraan Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama orang Islam. Yang kedua, persaudaraan watoniyah, yaitu persaudaraan yang ada dalam satu kawasan. Contoh, kita tinggal di Indonesia, berbagai macam agama kan, berbagai macam kebudayaan kan. Nah, itu adalah persaudaraan watoniyah. Yang ketiga, persaudaraan insaniyah. Persaudaraan insaniyah itu adalah persaudaraan atas dasar sesama manusia. Jadi, warga Indonesia itu bersaudara dengan warga Amerika, Australia, Pakistan, Palestina itu. Jadi demikianlah kesimpulan hari ini. Ibu harap semuanya paham. Dan Ibu ingatkan, untuk materi selanjutnya itu adalah materi tentang ibadah kurban dan
haji. Mohon dibaca terlebih dahulu agar saat Ibu menjelaskan kalian lebih paham. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.